Halo sahabat pecinta aglonema, bertemu kembali dengan saya petani sederhana aglonema yang berbagi cara merawat aglonema dengan mudah dan sederhana. Oke, kali ini buat sahabat-sahabat semua, saya ingin berbagi tips untuk membuat aglonema itu bisa tumbuh besar, rimbun, dan cepat beranak atau bertunas. Ada beberapa hal yang perlu sahabat-sahabat perhatikan ketika teman-teman ingin belajar atau ingin mencoba menanam aglonema. Ada beberapa hal yang memang perlu diterapkan dalam merawat aglonema. Yang pertama yang perlu sahabat-sahabat perhatikan dan yang menjadi faktor penentu tumbuh kembangnya si aglonema, yang jelas itu media tanamnya. Ketika sahabat-sahabat semua membuat media tanam yang kurang baik atau tidak bebas dari bakteri atau hama, maka akibatnya si aglonema pun akan mengalami gangguan pertumbuhan, bahkan bisa mengakibatkan aglonema itu mati. Itu karena banyaknya bakteri di dalam media tanam. Jadi buat sahabat-sahabat semua, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan itu media tanamnya, tempat tinggal si aglonema. Mungkin di sini saya bagikan beberapa bahan yang mungkin sederhana, yang di tempat teman-teman juga mudah untuk ditemukan. Itu menggunakan sekam mentah, kemudian dicampur lagi dengan sekam bakar, kemudian kita pakaikan juga dengan kokopit, dan yang memenuhi unsur haranya itu jelas dari kohe. Kalau misalnya teman-teman juga punya akar pakis atau andam, boleh dicampurkan juga, tetapi dengan 4 bahan tersebut bisa menjadi media tanam yang baik dan difermentasi semua. Jadi biar dia bebas dari bakteri atau hama. Setelah media tanam kita baik, jelas kita harus melakukan perawatan, mulai dari pemupukan dan penyemprotan antibakteri, bisa dengan menggunakan insektisida yang baik untuk tumbuhan berbatang lunak. Seperti contoh di sini saya menggunakan Dashburn dan juga B1, itu vitamin untuk si aglonema. Caranya bagaimana kita untuk menyemprotkan kedua bahan ini? Kita campurkan 1 tutup botol B1, kita tambahkan juga dengan 1 tutup botol Dashburn, kemudian kita campur dengan air sebanyak 2 liter. Itu kita aduk. Mungkin kita menggunakan semprotan yang seperti ini ukuran 2 liter. Setelah kita campurkan semuanya bahan tersebut, baru kita semprotkan ke seluruh daun sama batang aglonema tersebut. Itu fungsinya untuk mencegah munculnya hama pengganggu untuk pertumbuhan aglonema. Kemudian yang perlu diperhatikan itu ketika kita memilih pot untuk menanam aglonema. Jadi sesuaikan akar aglonema yang akan kita tanam dengan besarnya pot. Jangan terlalu longgar dan juga jangan terlalu sempit. Jadi dia agak lebih fresh di dalam potnya. Karena dengan begitu, itu juga salah satu pemicu aglonema akan lebih cepat berkembang dan
pertumbuhan tunas pun akan lebih cepat muncul. Seperti ini, kalau dilihat dari aglonemanya itu sudah cukup besar, tapi potnya disesuaikan dengan akar aglonemanya. Jadi perkembangannya pun lebih cepat, pertumbuhan tunas-tunas baru atau anak yang baru pun akan lebih cepat juga. Jadi buat teman-teman semua, ketika teman-teman mau menanam aglonema, pastikan pemilihan pot yang tepat. Dan yang selanjutnya, jelas penempatan aglonema. Banyak teman-teman mungkin salah menempatkan aglonema, ditempatkan di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari, atau bahkan di dalam rumah. Itu tidak baik. Jadi tempatkan aglonema di lokasi yang terkena sinar matahari dan sirkulasi udaranya juga cukup bagus. Karena ketika si aglonema menyerap unsur hara yang ada di dalam media tanam itu, dia membutuhkan sinar matahari. Tapi sahabat-sahabat semua, jangan dikenakan dengan sinar matahari yang langsung. Jadi lokasi aglonema teman-teman bisa dilapisi menggunakan paranet atau yang sejenisnya. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat semua juga cara penyiraman teman-teman semua. Menyiram aglonema dengan sedikit air atau bahkan cukup disemprot itu kurang bagus. Aglonemanya memang tumbuh, tapi untuk tumbuh lebih besar, berdaun lebar, itu akan sangat lambat. Jadi silakan siram aglonema teman-teman dengan kocor, tetapi dijadwal sekitar 3 atau 4 hari sekali baru kita siram. Yang pastinya penyiraman seperti itu karena media tanam kita sudah poros. Jadi ketika kita melakukan penyiraman, air siraman itu hanya membasahi media tanam, tidak tergenang di dalam media tanam karena media tanam kita sudah poros. Dan yang seperti itulah yang disukai aglonema, dan dia akan lebih cepat pertumbuhan akarnya, juga perkembangan di daunnya juga akan lebih cepat, lebih lebar. Jadi dengan cara-cara seperti itu, dengan akar yang baik, maka pertumbuhan tunas-tunas pun akan cepat tumbuh. Jadi buat teman-teman semua, silakan dicoba atau diperhatikan cara-cara ini. Semoga aglonema teman-teman semua juga bisa tumbuh subur, besar dan berdaun lebar, dan cepat juga bertumbuh tunas-tunas baru. Itu merupakan keinginan kita selaku kita pecinta aglonema. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan kita akan sama-sama belajar menanam dan merawat aglonema. Terima kasih buat perhatian sahabat-sahabat semua. Sampai jumpa di tips-tips saya yang berikutnya. Bye.